Maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita bahas lagi sidang kasus Teddy Minahasa bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Saya ke Pak Arianto dulu. Kalau lihat persidangan ini nampaknya diwarnai kericuhan tanda kutip, dalam artian kemarin Teddy Minahasa sempat mencecar saksi dengan nada tinggi. Lalu ada juga bersih tegang antara jaksa dan pengacara. Bagaimana Pak Arianto lihat ini? Iya, karena kalau dalam persidangan ini ya, itu kan masing-masing kan ingin mengadu bukti. Nah, kebetulan ya Pak Teddy ini diseret ke sini ini kan bukti yang diajukan itu kan dari saksi-saksi ya. Seperti barang bukti tidak ketangkap tangan daripada beliau. Kemudian dia hanya keterangan dari saksi yang lain. Sehingga dia apa saksi yang diajukan di dalam persidangan ini kan menjadi fakta persidangan pasti akan akan dipatahkan oleh itu dengan maksimal oleh Pak Teddy. Karena Pak Teddy sendiri merasa seakan-akan buktinya direkayasa kan gitu. Kesaksian itu seakan-akan direkayasa gitu. Saya kira ini adu daripada strategi ya antara terdakwa dengan jaksa. Di mana jaksa menyampaikan saksi dan kemudian dari pihak terdakwa pasti akan mematahkan saksi. Masuk juga bukti itu. Apakah bukti itu betul-betul sabu yang dari dulu ada Pak Teddy atau bukan. Itu makanya kemudian ini jadi rame karena yang diperdebatkan itu adalah kesaksian gitu. Beda kalau barang bukti atau CCTV yang nggak bisa dibantahkan itu mungkin ya tidak begitu paling bisa berdusta tapi tidak sampai ngotot-ngotot sekarang ini gitu. Itu kira-kira pandangan saya kayak gitu. Kalau Mas Heri lihatnya bersih tegang antara jaksa dan pengacara misalnya ini biasa atau ada batas toleransi tertentu? Ya, tentu ini satu hal yang sangat biasa kita jumpai di persidangan ya. Tapi mungkin untuk perkara-perkara yang saya rasa high profile juga ini biasanya terjadi. Tapi kalau untuk perkara pro bono itu mungkin jarang sekali terjadi perdebatan semacam ini ya Mbak ya. Karena posisi kan mereka memahami posisi mereka di pengadilan. Nah dalam konteks ini kan terdakwa juga pernah menjabat di posisi tinggi ya. Masih punya mungkin paham kebesarannya masih dimiliki dan merasa bahwa dia mengetahui detail terkait dengan proses penegakan hukum dan mungkin ya yang pasti ini keterangan-keterangan itu kan merugikan posisinya ya. Jadi tentulah hal itu akan dibantah habis-habisan dan jalan yang memang diberikan untuk melakukan itu adalah di ruang persidangan. Karena kalau di luar dari ruang persidangan kan nggak ada nilai kekuatan pembuktian yang nanti akan dapat diambil dari situ. Jadi tentunya hal itu dilakukan dengan cara maksimal. Tapi sekali lagi ada hakim yang ada di tengah yang posisinya sebagai dalam tanda petik wasit ya, yang memperhatikan, yang kemudian bisa meniup peluit. Kalau ada masing-masing pihak yang dianggap terlalu berlebihan atau di luar dari konteks yang diharapkan dari upaya untuk menegakkan proses hukum ini untuk mencari kebenaran materialnya. Jadi berargumentasi itu boleh-boleh saja. Iya bukan masalah siapa yang lebih tinggi suaranya ya atau tindakan-tindakan yang mendiskreditkan orang lain. Tetaplah bahwa masing-masing itu menjalankan profesinya. Jaksa penuntut umum, mendakwa, menuntut juga melakukan tugas profesinya yang mulia dan begitu juga penasihat hukum juga menjalankan profesi yang mulia untuk membela kepentingan hukum seseorang sampai nanti dia dinyatakan bersalah di muka hukum lewat proses hukum yang benar begitu. Kalau dari pihak terdakwa, Pak Arianto menyebut ada rekayasa di kasus ini. Nah, bagaimana agar publik juga bisa terang melihat mana yang transparan, apakah betul ada rekayasa sampai akhirnya diseret ke meja hijau atau tidak? Pak Arianto melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya ya strategi dari Pak Teddy itu ya satu-satunya jalan untuk dia bisa membebaskan dari dakwaan itu ya mematahkan kesaksian itu. Jadi dia ingin menunjukkan kepada hakim ya, ini bukan pada publik, tapi pada hakim ini pas fakta persidangan dia, ini loh Pak Hakim, ini saksi ini nggak benar, misalkan contoh kesaksian tanggal 24, 26 itu kan gitu kan, kan beda-beda itu dia mengungkap, nah di situ nanti hakim akan menilai yang benar ini saksinya itu benar apa enggak gitu. Jadi kira-kira itu ya. Jadi satu-satunya jalan untuk mematahkan dakwaan jaksa itu ya mematahkan kesaksian ini karena alat bukti yang ditekankan kepada Pak Teddy ini adalah seperti itu kesaksian itu ya. Bahkan dia dari mula kan dia kan mengatakan bahwa dia merasa disetting gitu ya. Karena dia tidak merasa bersalah gitu ya. Dan kemudian juga dia sabu itu juga sabu orang lain kok kemudian diakukan saya gitu.
Nah, seperti itulah gitu. Dan dia punya peluang untuk mematahkan itu. Jadi saya pikir ya, nah kebetulan dia seperti tadi Pak Heri bilang ya, Pak Teddy kan tahu ilmu pembuktian, itu ya bagaimana cara membuktikan yang benar, pakai, ya itu dia pakai terapkan di situ gitu untuk meyakinkan hakim bahwa pembuktian yang dipakai itu ternyata tidak dipakai untuk pertimbangan hakim mengambil keputusan gitu. Oke. Saya kira gitu yang terjadi di persidangan ini. Tapi bicara soal kasus ini kan kita tahu ini adalah momentum. Setelah selesai kasusnya Verdi Sambo, ini Jenderal Bintang 2 mantan Kapolda juga terjerat kasus narkoba. Ini momentum bersih betul di Polri, Pak Arianto? Ya, kalau itu saya kira gini ya. Itu komitmen dari Pak Kapolri. Kalau diduga ada anggotanya melanggar hukum, maka dia akan tindak dengan tegas, nggak pandang bulu. Nah, kebetulan Pak Teddy ini kan dilaporkan ya dari hasil temuan tertangkap narkoba, kemudian dia dilaporkan dan dia terlibat di dalam perkara ini. Ya satu-satunya jalan ya oke diperiksa saja sampai ke pengadilan, nanti perkara itu terbukti apa tidak. Itu dari Polri saya kira tidak akan menekan itu. Tapi intinya adalah ini kan jenderal ya baru kali ini kan maju ke persidangan. Nah itu jadi menarik perhatian banyak. Tapi ini merupakan komitmen ya bahwa kita itu Polri merasa bahwa kemarin itu dalam peristiwa Pak Sambo itu kan ternyata polisi kan masih kurang baik gitu ya. Maka kita harus bersih-bersih. Salah satunya jalan adalah tindak tegas semua tanpa pandang bulu kepada perjudian, kepada narkoba, kepada mafia peradilan dan sebagainya. Nah ini konsekuensinya kayak gini nih, jadi semua telanjang ya di depan dilihat masyarakat. Tapi ini saya kira prosesnya ya kayak gitulah. Prosesnya seperti itu dan kemudian sebagai contoh ya seperti Sambo kemarin. Dulu kan pertama kali kan seakan-akan polisi itu semua jelek. Betul. 90 orang itu terlibat kok kong berbuat jahat. Ternyata kan tidak. Kemarin itu kan hakim berkesimpulan yang salah cuma satu, yang lain jadi korban kan gitu. Nah, ini kayak gitu juga seperti ini. Pak Teddy dituduh, oke lah, kita sidangkan aja. Nanti akan terlihat apakah dia betul-betul bersalah atau dia dikorbankan atau disetting gitu. Kira itu konsekuensi daripada ini. Mas Heri juga lihatnya begitu. Ini satu-satunya jalan adalah pembuktian yang dinilai berlaku, pembuktiannya adalah yang di dalam ruang sidang begitu ya, Mas Heri? Betul, Mbak. Ya, kita juga menyikapinya begini ya. Satu sisi kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan tidak mencoba intervensi ataupun menutupi kasus ini berjalan terbuka, kita apresiasi ya. Di sisi yang lain kita juga miris begitu karena belum lama tadi Mbak Priska sudah sampaikan kasus Sambo dengan level di Jenderal Bintang 2 yang sama begitu ya, cuman posisinya saja yang berbeda, satu mantan Kapolda, satu mantan Kadif Propam, ini posisi strategis. Maka tadi benar bahwa harus ada langkah-langkah yang lebih cepat untuk reformasinya dalam hal melihat dua perkara ini sebagai isu yang strategis ya di tubuh Polri. Saya rasa itu kemudian tadi berkaitan dengan aliran dana itu juga penting untuk dibuka begitu kan. Apakah benar memang aliran dana itu masuk ke terdakwa atau ya karena ini peredaran gelap narkotika ini kan kadang transaksinya juga nggak mungkin transaksi yang biasa ya, biasanya unusual gitu ya Mbak Priska. Memang dalam perkara-perkara yang high profile perlu pendekatan sekali lagi strategi pembuktian yang memang lebih lebih sophisticated lah, lebih modern gitu, dari pertanyaan dan juga ya kehadiran saksi dan ahli yang terutama saksi ya. Ini kan pasti tidak gampang untuk memberikan keterangan di muka sidang dengan pressure dari perkara yang membawa nama besar seseorang kan. Keterangan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan juga secara hukum begitu ya. Apakah benar yang disampaikan? Kita ingat dulu di kasus Sambo juga di awal-awal ada yang mencoba untuk berbohong walaupun tidak sejauh ini tidak dipastikan itu bohong atau tidak dan proses hukum ya. Tapi kita perlu mengingatkan bahwa ini bukan hanya untuk kasus Pak Teddy Minahasa. Saya menghindari bicara tentang orang per orang ya. Tapi kasus secara umum pidana ini kan bisa menestapakan menderitakan orang ya. Maka ya ini harus benar hati-hati karena ini berkaitan dengan masa depan seseorang. Saya rasa itu Mbak Priska. Berhati-hati tapi harus sampai tuntas juga, termasuk soal aliran dana juga harus ditelusuri agar kasus ini bisa membuka kotak Pandora. Kita tidak tahu ada apa di belakang ini, tapi yang jelas hukum jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di kasus inilah jadi salah satu pembuktian lainnya. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Arianto, Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya.